Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Bintang Tribuana Tunggal Putra dengan NIM 240421043 dari POP 2B. Saat ini saya akan menjelaskan hasil dari rangkaian listrik saya berisi RLC pada DC dan juga AC. Di sini terlihat rangkaian paralel DC saya. Saya lebih jelasnya ke Tinkercad-nya. Jadi di sini ada power supply-nya dengan voltnya 15 dan kurennya arusnya 15 juga. Dan di sini ada resistor pertama, resistor kedua, terus ini induktor, ini LED, nanti saya jelaskan kenapa pakai LED. Terus ini kapasitor dan ini resistor juga. Nah, habis itu ini selanjutnya rangkaian paralel saya. Sama seperti yang di Tinkercad, namun rangkaian paralel AC saya pakai di pad karena ada oskiloskopnya lebih jelas dibanding di Tinkercad. Oke, lanjut. Penjelasan singkat itu apa itu RLC? RLC itu rangkaian listrik tuh yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri atau paralel. Nah, saya mengambil paralel dan ini gambar bentuk resistornya. Nah, resistor sendiri itu fungsinya itu untuk pembatas arus, pengatur tegangan, pembagi tegangan, dan juga pengontrol daya. Selanjutnya itu induktor. Induktor ini gambarnya seperti ini. Nah, dia tuh merupakan komponen yang fungsinya menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus mengalir. Jadi ini kawat terus yang dibuat dalam kumparan hingga jadi bisa menghasilkan medan magnet gitu kan. Namun pada rangkaian DC, induktor itu tidak bisa dapat dibaca tegangannya karena induktor bekerja berdasarkan perubahan flux magnet. Nanti saya akan berikan bentuknya, tidak terbacanya. Selanjutnya itu komponen kapasitor. Kapasitor ini fungsinya ini menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Tapi dia juga bisa sebagai penghalang arus. Kalau di DC dia itu sebagai penghalang arus karena di DC itu kapasitor nggak bisa ngalirin arus. Terus saya bisa jelaskan nanti, buktikan dengan di Tinkercad. Nah, dan dari sini pada resistor pertama dan resistor kedua menghasilkan seperti ini, ukurannya 10 volt dan juga 5 volt. Nah, itu bisa dibuktikan nanti V totalnya dengan cara seperti ini. I plus V total per R1 plus R2, dimana 20 itu volt yang ada di resistor pertama dan 20 ohm yang ada di resistor pertama, dan yang resistor kedua itu 10 ohm. Nih, resistannya 20, terus ini resistannya 10. Terus habis itu saya bisa contohkan, bisa saya buktikan langsung di sini. Yang minus ditaruh ke sini dan positif taruh di sini. Kenapa di sini? Karena positifnya dari atas sini, terus negatifnya yang di bawah. Jadi yang di bawah ini. Oke, coba kita start simulasinya. Nah, terbaca 10 volt ya. Terus selanjutnya kita tes. Sebentar. Kita taruh juga negatif di sini, positif di sini. Bentar. Nah, kita tes juga hasilnya tuh 5 volt ya. Jadi hasilnya sudah benar. Selanjutnya pada resistor yang ketiga DC, ini terbaca 0 volt. Kenapa bisa 0 volt? Karena arusnya ini dilewatin pertama oleh kapasitor, selanjutnya baru resistor, dimana
kapasitor itu tidak bisa ngalirin arus DC karena kapasitor tersusun dari dua plat dan di tengah-tengahnya ini ada isolator, jadi dia tidak bisa mengaliri kalau arusnya searah DC. Dan ini buktinya positif kita taruh di atas sebentar, dan negatif di sisi bagian bawahnya. Coba kita simulasikan. Nah, tidak terjadi, tidak dapat membaca tegangannya. Lanjut pada induktor. Nah, di induktor pun rangkaian DC tidak terbaca karena induktor ini kan bekerjanya perubahan flux magnet ya, medan magnetnya. Nah, dan karena arus DC itu bersifat konstan, arusnya stabil, misalkan 15 volt yang tadi kita buat selalu 15 volt, jadi tidak ada perubahan yang cukup untuk menginduksi. Nah, ini kita bisa buktikan juga. Positif taruh di awalnya, negatif taruh di belakangnya. Kita simulasikan. Nah, tidak terbaca ya, 0,00 volt. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, hasil pada kapasitor, kalau kapasitor terbaca hasilnya itu 15 volt. Kenapa bisa 15 volt? Karena rangkaiannya ini paralel, jadi sama dengan tegangan-tegangan yang lainnya. Bisa dibuktikan. Ini taruh di sini, dan ini negatif taruh di sini. Kita nyalakan. Nah, 15 volt. Oke. Dan saya mau menjelaskan sedikit tentang terkait dengan si induktor ini gitu ya. Nih, si induktor ini kerjanya itu kan menghambat arus listrik yang dilewat ya. Nah, ini bisa dibuktikan dengan cara memakai LED. Nah, ini saya kasih contoh. LED-nya lama-lama dari awalnya nyala redup hingga meledak. Kita bisa simulasikan. Nah, ini tuh dikit lagi meledak. Nah, akhirnya meledak nih LED-nya. Dan itu membuktikan, teman-teman. Nah, terus membuktikan bahwa emang fungsi induktor ini menghambat arus yang dilewati gitu, jadi perlahan. Selanjutnya hasil ukur tegangan pada resistor AC. Nah, di AC ini kita memakai pad ya. Pad ini karena bisa terbaca dari oskiloskopnya. Nah, terbacanya ini sebanyak 15 volt dan turun ke titik min 15. Bisa kita buktikan. Nah, oke, kita nyalakan simulasinya. Nah, ini tuh titiknya di sekitar 15 dan ini sekitar 15. Dan hasil resistor pertama sama, bakal terbaca 10. Dan resistor keduanya 5. Pembuktiannya bisa sama seperti yang di rangkaian DC perhitungannya. Lanjut. Hasil ukur tegangan pada induktor. Nah, di induktor ini AC terbaca nih karena ada perubahan arus gitu kan. Jadi bolak-balik. Jadi dapat terbaca. Nah, pembuktiannya seperti ini. Kita tempelkan. Sebenarnya positif negatif bebas di mana aja karena ini AC. Nah, tuh 15 kan. Kenapa bisa 15 juga? Karena rangkaiannya paralel ya, teman-teman. Lanjut. Hasil ukur tegangan pada kapasitor AC. Nah, di kapasitor ini resistor yang di bawahnya bisa terbaca juga nih, teman-teman. Kenapa? Karena di sini arusnya AC bolak-balik, jadi tidak hanya lewatin atas, bisa lewat bawah. Jadi resistor yang di sini bisa terbaca juga. Dan ini hasil ukurnya. Sama 15 juga ya, teman-teman. Tuh bisa terbaca. Sebelumnya kan yang di DC resistor yang ini tidak terbaca ya, teman-teman.
Oke. Jadi kesimpulannya, kalau rangkaian paralel dengan arus DC atau arus arah, tegangan yang dapat diukur pada komponen resistor dan kapasitor aja. Kalau pada induktor nggak bisa, dan hasil ujinya di V total pada rangkaian resistor 1 dan resistor 2 menghasilkan 15 volt, yang artinya itu sama dengan tegangan awal yang dialirkan. Lalu tegangan pada kapasitor tetap 15 karena rangkaiannya dipakai itu paralel. Dan kalau rangkaian AC terbaca juga R1 R2 menghasilkan 15 volt hingga turun ke min 15 volt karena AC. Lalu komponen induktor pada AC terbaca juga karena ada perubahan arus. Nah, selanjutnya yang induktor juga terbaca, dan resistornya ini terbaca karena arusnya AC, tidak seperti DC yang tidak terbaca. Untuk AC-nya memakai tegangan 15 volt dengan frekuensi 0,50 Hz. Di sini 20 ohm, resistornya juga ini, kalau yang satu lagi 10 ohm. Dan ini resistornya 10 ohm. Di Tinkercad sama seperti tadi, ukurannya tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.